Jadi di kandang Yusuf ini ada 7 fokus yang kita jalankan. Jadi cita-cita saya gimana sih kita bisa hidup di dunia peternakan. Kapasitas kandang ini untuk domba sendiri kan 2.500. Peternak domba kambing itu orang-orang hebat. Menurut jenengan kambing bisnis strategisnya seperti apa? Untuk saat ini ya? Untuk saat ini? Untuk saat ini saya lebih lagi asik dengan main susu. Main susu. Ya, iya. Kenapa? Ini bisa di skill up, Mas. Kalau susu. Harapan saya di Bojonegoro ini menjadi sentral salah satu kabupaten penghasil susu kambing. Susu kambing. Terutama silaturahmi. Silaturahmi. Jadi kita datang di kandang teman-teman itu kan pasti ada ya manfaat dari silaturahmi itu sangat besar sekali, Iya. Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kerabat Ternak. Di sini saya sekarang berada di kandang Yusuf Farm, tepatnya di Bojonegoro, di Desa Ngablak. Jadi sekarang saya bersama ownernya, pemiliknya, Mas Januar. Sebelum kita berdiskusi, monggo Mas Januar bisa dipaparkan terkait profil dari kandang Yusuf ini seperti apa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam semangat selalu, Mas ya. Semangat selalu. Jadi di kandang Yusuf ini ada 7 fokus yang kita jalankan. 7 ya, 7 bidang berarti Mas. 7 bidang. 7 bidang. 7 bidang yang kita jalankan itu ada breeding domba dan breeding kambing PE. Kambing PE. Terus ada kita suplai daging juga. Daging ya. Suplai daging, karkas. Terus kita main trading. Jual beli kambing. Jual beli kambing. Terus kita main susu kambing. Susu kambing ini kayak kita produk Yusuf, ada produk Yusuf kita. Terus ada pupuk kandang juga, pakan ternak sama pemberdayaan masyarakat seperti itu, Mas. Jadi ini semua dari turunan kambing semua yang kita fokuskan ya. Jadi cita-cita saya gimana sih kita bisa hidup di dunia peternakan. Iya, itu kita harus selalu inovasi, Mas ya. Betul. Inovasi. Jadi teman-teman, di kandang Yusuf ini paket komplit, jadi semuanya terintegrasi mulai dari penggemukan, juga suplai daging, karkas, juga di pakan, terus juga di susu yang terbaru ini kambing perah, terus juga jadi di sini semua pakan kering, Mas Januar ya. Kita pakan semua kering, pakai complete fit ya. Kita kering karena di sini kan nggak mungkin, Mas ya. Betul. Kita ngerubuk, ya, betul. apalagi kapasitas yang besar. Kapasitas kandang ini untuk domba sendiri kan 2.500 lah. Kalau kita ngaret kan berapa ABK, ya, terus betul. Waktu kita manajemen waktu juga. Jadi kita mulai buka itu kan buka kandang itu 2014 ya, kita udah pakai pakan kering, pakan complete fit itu. Jadi di kandang sini memang dari dulu saya mengenal Mas Kristo, kalau nggak salah 2014 itu memang juga fokusnya ke pakan kering. Dulu pemirsa, beliaunya ini masih rembes, belum siapa-siapa. Sekarang sudah jadi kami tua, punya peternakan luar biasa. Mas Aroni ini salah satu orang yang semangatnya luar biasa, keren pokoknya. Ini kebalik saya wawancara jenengan. Nah, jadi teman-teman, aku ngerokok, Mas ya? Nggak apa-apa. Jadi teman-teman, kita di sini diskusi. Jadi kalau teman-teman memang di wilayah Bojonegoro memang pengen belajar terkait peternakan, di kandang Yusuf ini sangat komplit. Jadi memang di peternakan itu baik kita pakai hijauan segar, silase ataupun pakan kering itu juga sama-sama menguntungkan, tergantung manajemennya masing-masing, Mas Kis ya. Jadi manajemennya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, terus
tujuannya itu seperti apa. Karena memang kalau kita fokus di 2.500 populasi, kalau kita fokusnya di pakan hijauan misalkan ya, kita nggak akan bisa fokus ke kambingnya. Jadi kalau kita fokus di pakannya, kita bisa fokus di kambingnya atau fokus di pemasarannya seperti itu. Jadi tergantung, kalau cuma 10 ekor, 5 ekor mungkin bisa ngerumput, ataupun ngerumput itu juga tergantung kondisi geografisnya, wilayahnya juga. Jadi semua punya konsep yang berbeda, semua punya kondisi yang berbeda, jadi nggak bisa disamakan gitulah. Yang paling penting manajemennya teman-teman. Jadi walaupun kita pakan kering ataupun pakan beli, tapi kalau kita pakai manajemen yang bagus, kita tahu takarannya seperti apa, kebutuhan nutrisinya seperti apa, nanti ngeraciknya itu ketemu harga berapa, masuk nggak seperti itu ya Mas ya? Seperti itu. Yang kenapa kita pakai complete feed ya? Iya betul. Jadi terhitung semua, terhitung. Jadi kita namanya bisnis, jadi kan harus ada hitungannya. Betul. Jadi kalau kita pakai pakan rumput, kita hitungannya gimana, ya toh? Terus untuk pencapaian body score domba ini gimana, kan gitu, domba kambing. Nah kayak gitu. Mungkin kalau sih kalau kita pakai pakan full hijauan, ya mungkin cuma kenyang aja ya kan. Tapi kalau penggemukan, kalau nggak berani nutrisinya Mas. Apalagi kalau kita main perah, nggak ada konsentratnya, ya nggak mungkin dia nggak jadi Mas, mengeluarkan susu. Betul. Penggemukan pun kalau kita nggak berani pakan yang bagus ya nggak jadi Mas. Malah bisa-bisa malah rugi. Tapi kadang kan banyak orang yang saya punya lahan hijauan gitu, pengennya dia itu neken operasional, ya kan. Tapi hasil akhirnya ini ya nggak jadi. Banyak kan orang kesini kayak gitu Mas ya, sharing sama teman-teman sekitar. Jadi semakin kita nahan ngirit lah ibaratnya, ya semakin nggak jadi. Betul. Harus berani. Apalagi kalau kita main fattening. Hijauan pun tetap ada tambahannya Mas. Ada tambahannya. Iya. Jadi hijauan pun tetap ada tambahan pakannya Pak. Jadi untuk mencapai mencapai bobot yang kita inginkan atau mencapai produksi susu yang kita inginkan, tetap ada pakan tambahannya. Terus di pakan kering juga sama, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tergantung konsepnya, manajemennya, dan tata kelolanya di kandang itu seperti apa. Jadi saya sama Mas Kris ini juga kenal juga udah lama. Jadi bisa dibilang 2014 Mas Kris ya, 2014. Jadi di sini saya akan mendiskusikan terkait tantangan, solusi, dan bisnis strategis. Jadi untuk tantangannya seperti apa Mas? Untuk di dunia peternakan, menurut jenengan yang paling mungkin perlu dipahami bagi teman-teman. Jadi gini Mas, kita bicara tantangan ini, tantangan apa dulu ya? Kita kerucutkan dulu tantangan di bidang usaha peternakan yang apa kan gitu. Kalau kita global kan nggak bisa. Iya, kalau menurut jenengan. Kalau untuk saat ini yang paling urgent itu di ini pengadaan ternak. Bibit ya berarti ya? Ya, khususnya domba. Jadi domba itu volumenya itu menurun untuk ininya stoknya. Untuk stoknya itu populasinya menurun. Jadi ketika dulu kita kan tradingnya banter Mas ya. Waktu dulu di tahun 2016 puncaknya itu di 2018, 16, 17, 18, 3 tahun. Itu Bojonegoro itu lumbungnya domba. 3 tahun habis Mas. 3 tahun habis. Dengan permintaan di kota besar, ibu kota. Itu luar biasa. Jadi ketika di tahun 2016-18 itu kita per bulan 2016 tuh kalau nggak salah pas dibuka ekspor Jember kalau salah ya. Betul. Ekspor Jember. Itu pertama kali ekspor ya. Pertama kali ekspor. Tapi sebelum ekspor itu permintaan itu luar biasa Mas malah. Jadi ketika ketika per bulan lah kita closing per bulan itu hampir 1.000 ekor. 1.000 ekor. Domba yang terpotong. Nah, kebanyakan domba yang terpotong itu kan domba-domba betina. Kenapa betina? Karena harga lebih ekonomis, Mas. Lebih ekonomis. Apalagi orang-orang jagal atau
restoran kebanyakan ya motongnya ya pasti betina. Kan gitu. Kenapa? Ya karena harga lebih ekonomis, lebih murah, ya kan. Nah kalau kita motong jantan otomatis ya harganya ya beda ya, kan betul. Ada segmen pasarnya. Jadi sekarang pun di pasar ya, fenomena di pasar itu memang domba lebih mahal, Mas. Lebih mahal. Domba lebih mahal karena memang domba itu kan banyak dicari oleh jagal kan, karena kualitas dagingnya yang bagus ya. Betul. Jadi kambing itu punya nama. Punya nama. Domba punya rasa. Punya rasa. Kenapa? Karena semua kebanyakan lah restoran atau apa yang dipotong itu atau bakul sate, itu domba, Mas. Tapi satenya sate kambing. Namanya sate kambing. Jadi kambing punya nama, domba punya rasa, kayak gitu. Ya jadi terkait itu juga, jadi saya melihat juga terkait populasi. Karena memang dulu saya pernah fenomena 2014-2016 itu kalau nggak salah. Dulu, kita pernah ngobrol pernah kita ngobrol awak dia rasan-rasan. Ini domba ya. Aku pernah bilang ke jenengan ya, domba ini Pak akan stoknya akan mengurangi drastis. Waktu dulu ya kan. Waktu dulu. Rasan-rasan sama dulu betina kalau nggak salah harga berapa Mas? 21.000 per kilo. Sekarang 50.000 ya. 2016 itu saya suplai ke Jawa Barat 21.000 timbang sana, Mas. Timbang sana waktu dulu ya kan. Terus ya dengan pergantinya tahun kan ya nggak mungkin. Jadi harga itu kalau hitungan saya ya itu per tahun itu kenaikan sekitar 25%. 25% untuk domba. Berarti relatif naik ya. Relatif naik. Jadi kita kalau bicara investasi nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Nah, kalau kita mau investasi di bidang peternakan ya breeding. Namun kalau kita investasi di breeding, nafas kita panjang, Bro. Modalnya harus kuat. Modalnya kuat. Minimal kita bisa BEP kan 3 tahun. Betul. 3 tahun itu dengan asumsi betina jangan dijual. Kalau kita mau main breeding. Jadi untuk regenerasi terus ya? Iya. Jadi gimana caranya peternak itu breeding tanpa modal kan sudah ada turunannya. Betul. Kayak gitu. Jadi dulu itu saya selalu mengkampanyekan breeding, Mas. Ya waktu kita ngobrol dulu ya. Tapi saya sendiri nggak masuk ke breeding. Ya, kebanyakan kan main di fattening. Jadi kenapa? Volumenya kan cepat. Volumenya cepat, iya. Putaran uangnya. Jadi saya mengajarin teman saya yang kebetulan dia tenaga kasar ya. Pulang masih bisa ngerumput. Jadi pakan otomatis yang gratis. Itu dulu betina 10 ekor. 2018 kalau nggak salah. Sekarang kambingnya banyak banget. Banyak dia sama saya. Malah saya yang ngajarin, malah kambing saya malah kalah sama dia. Ya memang nggak apa-apa. Jadi kita kalau memang teman-teman mau datang ke kandang atau ke kandang Mas Wi atau ke kandang saya mau silaturahmi, kita fair masalah ilmu, nggak apa-apa. Justru kita malah senang semakin banyak yang budidaya, mungkin akan semakin lebih membantu Indonesia untuk ketahanan pangan. Betul, Bro. Karena apa? Domba kambing ini satu segmennya itu banyak. Nggak akikah sama kurban sama harian. Betul. Jagal. Nah, akikah ini nggak mungkin orang motong ayam kan nggak mungkin. Pasti kambing. Motong mentok ya nggak mungkin, Bro. Pasti kambing dan domba ya kan. Terus kurban ya kan. Kurban itu ya momen event yang luar biasa untuk orang-orang peternakan kayak gitu. Jadi kalau kita tergantung kita mau mainnya di mana. Terus untuk solusinya, Mas, berarti solusinya dengan keterbatasan stok tadi ya? Ya mau nggak mau pemerintah harus ikut andil di dalamnya. Karena kenapa? Kalau saya melihat itu pemerintah lebih fokus di pembiayaan sapi. Ya. Sedangkan kambing ini lebih cepat, kambing domba. Lebih cepat. Jadi lebih cepat untuk reproduksinya, ya kan? Tapi pemerintah lebih fokus di situ. Jadi saya merasakan sendiri peternak domba kambing itu orang-orang hebat. Orang-orang mandiri. Betul. Tanpa bantuan pemerintah
dia bisa hidup. Betul, betul. Ya kan? Betul. Dia bisa hidup. Dia mau main breeding, mau main apa, masih bisa hidup. Gitu loh. Jadi lebih tepatnya peran pemerintah sangat penting, Mas. Sangat penting, dan sekarang ini sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk pembiayaan domba kambing, Mas. Pembiayaan dan mungkin salah satunya juga perbaikan genetika tadi ya. Perbaikan genetik Perbaikan itu sangat genetika penting sekali. sangat juga. penting sekali. Sekarang tenarnya kan domba dan kambing impor. Lagi tren kan Lagi domba, tren. domba kambing dan impor itu untuk genetik, Mas. Ya? Untuk genetik. Bagus sekali. Untuk Jadi tapi kenapa pemerintah harus ikut di dalamnya? Karena nafasnya panjang, Mas, breeding itu. Saya ngalami sendiri breeding itu nafasnya panjang, harus investasinya panjang, tapi hasilnya juga gede sekali. Cuma ya, kita rasiokan ya kan modalnya 25% tinggi per tahun kayak gitu loh. Modalnya tinggi. Modalnya gede juga. Dulu itu kalau nggak salah betina itu 500.000 dah milih, Mas. Kalau Loh iya sob, sekarang saya ya kan pelaku trading juga. iya. Domba mati satu itu sekarang kerasa pusing, bro. Ya, pusing. Kalau dulu mati 1, 5, 3 sampai walah nggak ini saya nggak mikir Nggak ya mikir, kan waktu ya. dulu. Iya. Kalau sekarang ya kita lebih apa security kandang itu lebih kuat lagi. Jadi konsep kesehatannya juga harus lebih. Iya. Apalagi jadi, dengan adanya PMK kemarin, gimana, Mas? ngefek sekali. Ngefek sekali ya. Apalagi kan mungkin seluruh teman-teman Iya. se-Indonesia Raya Semua, ini ya maupun peternak baik terasa dan semua. Semua terasa. Apalagi peternak sapi Peternak itu yang sapi. kasihan sekali ya kan. Jadi kemarin waktu momen kurban ada kasus seperti itu ya mau nggak mau, wong alam kan yang Iya. yang berbicara. Betul. Ya jadi ya terjun payung, Mas, kemarin kita, Mas, waktu itu. Jadi itu teman-teman, untuk pertama tantangannya adalah di populasi untuk bagi peternak, dimana sekarang itu harganya tinggi. Terkadang harga tinggi nggak masalah kalau barangnya itu ada. Nah, masalahnya barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Apalagi untuk kebutuhan pasti itu rata-rata domba itu untuk akikoh, jagal, dan Kurban. finishnya kurban itu udah pasti. Setiap tahun semakin tinggi, kebutuhannya semakin tinggi karena pada dasarnya sekarang di kurban juga saya relatif meningkat, Mas, setiap tahunnya relatif meningkat, artinya berarti sudah banyak yang mungkin sadar masalah kurban tadi. Dan mungkin ekonomi masyarakat juga semakin tinggi, adanya banyak yang berkorban berarti ekonominya semakin naik juga gitu. Jadi yang terakhir adalah bisnis strategis dari kambing ini. Menurut jenengan kambing bisnis strategisnya seperti apa? Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini saya lebih lagi asik dengan main susu. Main susu. Ya, iya. kenapa? Ini bisa di skill up, Mas. Kalau susu. Kalau daging susah kita ya kan. Kenapa kok susah? Ya suplainya tadi. Suplai. Ya kan. Terus kalau kita jadi kalau susu ini apalagi sekarang ini lagi pandemi. Waktu pandemi kemarin COVID, luar biasa kebutuhannya. Permintaan kita sampai datangkan dari luar kota. Iya. Susu karena kita stok kurang-kurang, Mas. Apalagi sekarang ini masyarakat kita ini sudah mulai sadar mengenai kesehatan. Hidup sehat. Iya. Ya, hidup sehat. Meskipun susu ini kan bukan obat. Iya. Tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Mungkin ini salah satu produk dari kandang kita. Bisa sambil nyantai minum ya kan. Jadi teman-teman di sini memang paket lengkap, paket komplit. Kalau memang mau belajar mulai dari susu ini juga agak ribet, Mas, belajarnya juga ya. Susu ini lebih ribet. Seorang peternak perah, kambing perah itu lebih ribet daripada fattening. Satu harus kebersihan kandang terutama. Terus pola pakan itu harus pakannya, nutrisinya harus bagus. Nah itu, Mas, continue ya kan. Jadi nggak mungkin lah kalau kambing dikasih rumput aja susunya mau keluar. Ya keluar tapi kan nggak banyak kan gitu. Jadi kestabilan pakan itu sangat perlu sekali. Ini datang pejantan baru, Mas. Jantan di kandang Yusuf Farm. Sudah lama.
Sanen ya. Sanen ya. F3. F3. F3 itu kita dapat dari Mas Putu Cilacap. Akar rumput. Akar rumput, iya. Iya, itu untuk perbaikan genetika nantinya perbaikan genetik. Jadi saya kan breedingnya PE Mas. Mulai 2015 saya breeding PE dengan asumsi betina itu nggak tak jual Mas. Sampai sekarang. Sampai sekarang betina nggak tak jual. Jadi ini pengen tak iseni itu kambing perah. Kambing perah. Ya, ya. Jadi di PE-nya kan kita ngambil posturnya. Susunya PE juga beda. Susu PE sama susu Sapera. Beda ya. Susu Sanen ya kan ya? Beda. Lebih kental PE. Lebih kental ya. Kental dan rasanya lebih gurih. Nah, itu. Jadi beda kok, tapi untuk manfaatnya sama aja. Jadi teman-teman harganya beda, bro. Iya. Susu PE sama susu Sanen atau Jawa Randu beda. Iya. Tapi memang kasusnya sama dengan domba Mas atau gibas, suplainya yang kurang. Di kandang saya sendiri kurang sama kebutuhan. Jadi masyarakat untuk kebutuhan susu. Padahal kebutuhan masyarakat ya, bukan kebutuhan industri. Kebutuhan masyarakat aja sampai kurang. Nah ini teman-teman ini salah satu juragan susu yang ada di kawasan Tuban, ya kan. Jadi anak-anak di Tuban ya kan, kalau pengen susu kambing langsung aja di kandangnya Kerabat Ternak. Itu ajib sekali. Jadi memang sebenarnya perlu Mas edukasi ke khususnya Bojonegoro Tuban ya. Di Bojonegoro Tuban sendiri peternak kambing susu memang sangat minim. Bahkan mungkin baru beberapa kandang ya. Ya, bisa dihitung jari lah. Bisa dihitung karena memang mindsetnya masyarakat itu kan masih ke pedaging Mas. Ya. Cuma sekarang itu memang pada bingung, bakalan mahal. Ya. Bakalan mahal, terus nanti nggak ketemu kalau dirawat. Kalau dirawat nggak ketemu. Apalagi dengan rawatan yang konvensional ya. Jadi mungkin perlu edukasi ke beberapa peternak supaya mungkin pelan-pelan melangkah ke susu. Jadi kalau di Bojonegoro sendiri kalau mau belajar di kambing perah bisa langsung datang ke sini atau mungkin Mas Januar menyediakan bibitnya atau gimana? Kalau kita sekarang ini lagi ngompori Mas ya. Ngompori. Ibaratnya ngompori. Kameramen ini ketelak pengen susu ya. Monggo kameramen. Kameramennya kok ngawasi ya Mas Sakno Mas, kita minum kameramen nih ngadeg wae sampai kan. Kamut Nah, iya kan gitu kita kasih. Jadi ini kita lagi fokus untuk pengembangan. Harapan saya di Bojonegoro ini menjadi sentral salah satu kabupaten penghasil susu kambing. Iya kan, penghasil susu kambing. Harapan saya, kenapa saya beli pejantan itu biar masyarakat bisa ngawinkan juga di sini untuk turunan kambing susu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau budidaya ke kambing perah, siap nampung susunya Mas? Loh, siap sekali. Siap sekali. Ya jadi teman-teman kan sampean tahu sendiri kebutuhan pasar lokal sendiri gimana ya kan. Kurang. Itu belum masuk pabrik Mas. Belum masuk industri. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan industri juga banyak sebenarnya teman-teman, tapi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat saja masih kurang. Jadi kalau memang teman-teman dari Bojonegoro mau belajar kambing susu, takut jualnya kemana karena memang orang awam kan adole susu nondi Mas, caranya merah piye kan nggak paham. Betul. Itu bisa langsung ke kandang sini, Mas Ki juga siap nampung susunya gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah bisnis strategis khususnya di peternakan itu semuanya strategis Mas ya. Semuanya menguntungkan. Prospek semua menguntungkan. Kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Ke manajemennya masing-masing ya. Terus ke istiqomahan kita. Istiqomah salah satunya. Fokus kita ya kan. Jadi seorang peternak itu harus fokus. Ketika dia main di penggemukan ya harus fokus di situ. Betul. Ya kan, ketika konsep ya Mas ya. Konsepnya seperti apa tergantung konsepnya. Di konsep dulu. Kalau pengen breeding ya breeding yang gimana kan gitu. Kalau untuk saat-saat ini sih saya lebih menyarankan ke teman-teman kawasan Bojonegoro sini breeding kambing perah Mas. Kambing perah. Karena ini kambing perah
kita bisa main reguler harian ya kan, untuk manfaat susunya ini. Tahunan panen cempe ya, panen bakalan. Lah, betul. Bisa panen bakalan. Ya memang teman-teman, jadi di peternakan itu memang nggak cuma manisnya saja, pahitnya juga banyak. Jadi kita bisa sampai sekarang tuh juga lama ya. 8 tahun Mas kalau nggak salah kita main ya, 8 tahun. Jadi bukan berarti kita langsung paham dan merasakan untungnya gitu. Jadi kita tetap berproses dulu, memahami pakan, memahami karakter kambing, dan membuat konsep. Sampean kan tahu sendiri dulu kapasitas kandang saya ini berapa? 9 ekor kan ya. Di depan sini ekor. Kandang bambu ya kan. Ya bertahap Mas, pelan-pelan ya, alhamdulillah sekarang ya ada karya yang nyata. Dan yang paling penting silaturahmi teman-teman. Paling penting silaturahmi, karena belajar via online dan belajar di silaturahmi itu juga beda sekali. Ruhnya nggak dapat. Kalau kita kayak gini ada diskusi, tatap muka, sering-sering diskusi, sering-sering tanya, jangan malu tanya. Dulu saya kambing saya cuma 7 ekor, saya sudah diskusi ngalor ngidul loh. Ya. Saya sudah kemana-mana. Ya, saya juga tahu jenengan, gitu. Jenengan itu gimana. Sekarang sudah jadi kami tua, punya peternakan, juragan susu di Tuban lah. Masih belajar Mas. Masih belajar terus sama. Jadi nggak ada habisnya untuk kita belajar itu. Terutama silaturahmi. Jadi kita datang di kandang teman-teman itu kan pasti ada ya manfaat dari silaturahmi itu sangat besar sekali Mas ya. Memang kalau saya lihat tiap tahun itu konsep pasar itu kan berubah-ubah Mas. Jadi dengan kita diskusikan, kita bisa tanya untuk strategisnya nanti seperti apa, perkembangannya nanti ke depan seperti apa, dan kita bisa tanya masalah genetika kambing perah yang bagus seperti apa, kan kita bisa belajar bareng lah intinya. Sama teman-teman saya juga masih belajar. Kita juga sering diskusi ngalor ngidul. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengembangkan peternakan yang baik dan benar, dimana kita bisa mengedukasi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa belajar ke kita. Kita welcome main kandang saya atau main ke kandang Mas Januar, silahkan. Yang penting pesan saya, peternakan harus dikonsep dan seamanah mungkin. Ya Mas ya. Betul. Ya. Tinggal pokoknya fokusnya teman-teman di mana. Iya. Kalau untuk prospek ke depan, bicara lagi untuk prospek peternakan ya tetap sangat prospek ya. Di susu Mas. Di susu ya. Susu ya, kita breeding susu. Kalau kita breeding kambing perah itu ya itu tadi manfaatnya banyak dan bisa di skill up karena masyarakat Indonesia juga sudah cerdas semua. Betul. Mengenai udah sadar mengenai hidup sehat ya kan, kayak gitu loh. Apalagi manfaat dari susu kambing itu luar biasa. Nah, mungkin sampean ini ya ketika main susu, kebanyakan pembelinya itu usianya di menengah ke atas. Menengah ke atas. Usianya ya 30 ke atas. 30 ke atas. Lah, kita mungkin kedepannya sob ya, kita harus banyak mengedukasi usia dini. Betul. Ya, kanak-kanak itu ya kan, TK kan. Iya, diperkenalkan susu kambing sejak kecil ya. Iya. Kalau memang ini kan susu terbaik nomor 2 setelah ASI. Betul. Nah, kayak gitu. Minuman sunnah. Iya. Ahlinya lagi kameramen. Ya itu mungkin cukup Mas Kris ya. Jadi kita sudah berbicara diskusi panjang lebar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya video ini bermanfaat dan menambah semangat kami untuk berkarya, mengedukasi teman-teman supaya perkembangan peternakan di daerah khususnya Bojonegoro dan Tuban berkembang dengan baik dan benar. Ya, kita tetangga kabupaten. Ya. Jadi harus saling mengisi, saling tukar pikiran, tukar kawero untuk kedepannya peternakan khususnya domba dan kambing ini lebih settle lagi, lebih hebat lagi, peternaknya juga lebih semangat ya kan. Seperti itu, apalagi menjelang tahun ke depan isu-isu yang luar biasa. Mental kita harus tetap kuat. Seperti itu Mas.
Mungkin cukup teman-teman video kali ini. Selamat sore. Mungkin saya mohon maaf apabila ucapan saya ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.